Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah kesempatan untuk kelompok kami presentasi. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan latihan tentang subnetting. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nahil Royanti dengan akhiran NIM 015, dan di sini juga saya tidak sendirian. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Haidar Wafi dengan akhiran NIM 029, dan selanjutnya ada Muhammad Rizky Firgiawan dengan akhiran NIM 033. Lalu ada Tasya Aulia dengan akhiran NIM 03, dan yang terakhir ada Muhammad Hakam Fahri dengan akhiran NIM 3. Langsung tanpa berlama. Yang pertama akan dijelaskan oleh Haidar Wafi. Saya persilahkan. Yang pertama yaitu data proyek. Sebuah gedung perkantoran berlantai 3 akan dibangun dan membutuhkan sistem jaringan komputer yang handal. Gedung ini memiliki beberapa ruangan dengan fungsi berbeda, dan seluruh ruangan harus dapat terhubung ke internet serta jaringan internal. Selanjutnya yaitu data gedung. Lantai 1, lobby dengan 160 host, ruang administrasi 20 komputer, ruang server 15 perangkat server. Lantai 2, ruang seminar 100 pengguna Wi-Fi, 2 ruang kelas masing-masing 30 komputer. Lantai 3, ruang direktur 5 komputer, ruang keuangan 15 komputer, ruang meeting 50 pengguna Wi-Fi. Selanjutnya yaitu skenario pengerjaan. Pada perancangan jaringan gedung perkantoran ini, metode yang digunakan adalah VLSM atau Variable Length Subnet Mesh. Pembagian jaringan tidak berdasarkan ruangan, melainkan berdasarkan setiap lantai yang kemudian dijadikan satu subnet. Selanjutnya menghitung kebutuhan host setiap lantai menggunakan dari terbesar ke terkecil. Menentukan prefix subnet mesh menggunakan kemudian mengalokasikan IP secara beruntun tanpa terjadi overlapping, serta menghitung range IP, broadcast, dan gateway pada tiap subnet. Langkah pengerjaan yaitu menghitung data kebutuhan host. Lantai 1, lobby dengan kebutuhan 160 host, ruang administrasi 20 host, ruang server 15 host dengan total keseluruhan 195 host. Lantai 2, ruang seminar 100 host, kelas 1 30 host, kelas 2 30 host dengan total keseluruhan 160 host. Lantai 3, ruang direktur 5 host, ruang keuangan 15 host, ruang meeting 50 host dengan total keseluruhan 70 host. Urutan berdasarkan kebutuhan host dari terbanyak hingga paling sedikit. Yang terbanyak yaitu lantai 1 195 host, lantai 2 160 host, dan lantai 3 10 host. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan lantai 1 mulai dari kebutuhan. Pada lantai 1 seperti yang sudah dibahas, terdapat lobby dengan 160 perangkat, ruang administrasi 20 komputer, dan ruang server 15 perangkat, sehingga total kebutuhan host pada lantai 1 adalah 195 host. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan jumlah bit host yang dibutuhkan. Sini kita menggunakan rumus 2 pangkat 2 yang harus lebih besar atau sama dengan jumlah host. Nah, dari perhitungan didapatkan 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 126. Jadi itu tidak cukup. Nah, jadi kita coba yang 2 pangkat kurangi 2 itu 254 yang berarti cukup. Hingga di sini kita ledakannya itu
8 bit untuk host. Selanjutnya hubungkan ke karena di sini total bit IP-nya itu adalah 32, maka prefix to subnet dapat dikurangkan 32 dengan 8 sehingga diperoleh slice 24. Subnet 255.255.2.0. Nah, dengan subnet size 24, jumlah maksimal host yang dapat digunakan itu adalah 254 host, sehingga sudah mencukupi kebutuhan 109 host di lantai 1. Lalu untuk alokasi IP address itu digunakan jaringan 92.168.10.0 size 24 dengan rincian di sini slotnya itu 198.168.10.0 dan hostnya itu 198.108.10.1 hingga 198.168.10.254 dan IP broadcastnya itu 192.68.10.2. Nah, sehingga di sini gateway-nya itu adalah 192.168.10.1. Dari total 254 host yang tersedia, di sini digunakannya itu 106 alamat termasuk gateway, sehingga masih terdapat 8 IP yang tidak terpakai. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Firgiawan. Saya persilakan. Selanjutnya kita bahas subnetting untuk alokasi IP pada lantai 2. Yang pertama itu kita menghitung kebutuhan host terlebih dahulu. Itu kita membutuhkan total 160 host. Angka ini kita dapatkan dari penggabungan ruang seminar sebanyak 100 kebutuhan, kelas 1 sebanyak 30 kebutuhan, dan kelas 2 juga sebanyak 30 kebutuhan. Selanjutnya menghitung bit host. Untuk bisa menampung 160 host, kita gunakan rumus mencari bit host, yaitu 2 pangkat X kurangi 2 lebih dari 160. Nilai variabel X yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan ini adalah 8, karena 2 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 254. Kapasitas 254 ini sudah lebih dari cukup untuk menampung 160 host yang kita butuhkan. Selanjutnya menentukan subnet mask. Karena kita meminjam 8 bit untuk porsi host, kita menggunakan nilai prefix per 24. Bentuk desimal dari prefix per 24 ini adalah 255.255.255.0. Terus langkah selanjutnya yaitu alokasi alamat IP. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, jaringan lantai 2 akan berada di IP network 1192.168.11.0. Untuk perangkat-perangkat di dalamnya itu ada IP host. Kita bisa menggunakan range dari 192.168.11.1 hingga 192.168.11.254. Kita juga menetapkan di 192.168.11.1 sebagai gateway, sedangkan IP broadcastnya berada di IP terakhir, yaitu 192.168.11.255. Dan langkah terakhir itu menghitung sisa IP. Kapasitas maksimal pada subnet ini adalah 254 perangkat. Karena kita hanya menggunakan 160 host, maka akan ada sisa alamat IP yang tidak terpakai dan bisa dimanfaatkan lagi sebagai cadangan di masa depan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk ke subnetting untuk alokasi IP di lantai 3 dengan kebutuhan sebanyak 70 host. Nah, di sini kita akan menentukan berapa bit host yang akan dipinjam agar
jumlah host ini memenuhi kebutuhannya. Nah, 2 pangkat X dikurang 2 harus lebih dari 70. X ini sama dengan 7 bit, karena 7 bit itu karena 2 pangkat 7 dikurang 2 itu sudah memenuhi 70, yaitu jumlahnya 126. Selanjutnya untuk custom subnet mask-nya, 7 bit ini kan awalnya sudah dipinjam, jadi selebihnya ada sebanyak 25 bit 1 yang akan menjadi prefix, sehingga jika didesimalkan adalah 255.255.255.128. Dengan demikian, jumlah host maksimalnya ada sebanyak 126 host. Kemudian untuk alokasi alamat IP-nya, alamat IP yang akan digunakan adalah 192.168.12.0. Untuk blok subnetnya adalah jumlah defaultnya dikurangkan dengan 128, sama dengan 0 dan 128. Jadi di sini kita mempunyai 2 subnet. Nah, subnet yang kita gunakan adalah subnet pertama, di mana subnet pertama IP networknya itu 192.168.12.0 dengan alamat host 192.168.12.1 sampai dengan 192.168.12.126. Alamat IP broadcast-nya yaitu 192.168.12.127 dengan gateway yang kemungkinan akan dipakai adalah 192.168.12.1. Untuk rincian IP yang tidak terpakai ada sebanyak 55 IP dari 126 yang dikurangkan dengan 71 IP. Terima kasih. Terima kasih, dan terakhir akan bacakan kesimpulan oleh Muhammad Al-Fahri. Baik, berdasarkan perhitungan, subnetting menggunakan metode VLSM. Pembagian jaringan pada gedung dilakukan dengan berdasarkan setiap lantai. Contohnya di lantai 1 dan 2 menggunakan subnet 24 karena memiliki kebutuhan host yang sangat besar, sedangkan di lantai 3 menggunakan subnet 25 karena kebutuhan host lebih sedikit. Pemilihan prefix dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah host agar tidak kekurangan alamat IP. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa metode VLSM mampu menyesuaikan pembagian jaringan sesuai kebutuhan. Meskipun dalam beberapa kasus per lantai masih terdapat alamat IP yang tidak terpakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.